Eyang Dewi Mandir, demikianlah beliau ini sering disapa oleh pengikut dan masyarakat yang mengenalnya. Separuh lebih dari usianya, atau sepanjang 49 tahun, telah mengabdikan diri kepada bangsa dalam bentuk spiritual. Ketegaran jiwanya dalam menghadapi segala tantangan telah dibuktikan. Beraneka cobaan dan rintangan menjadikan kawan dalam hidupnya. Tak banyak orang mengetahuinya apa yang telah dikorbankan demi menjinakkan hiruk-pikuk negeri ini. Setelah berpuluh tahun bertindak dalam diam, kini saatnya membuka dan bercerita serta bersaksi kepada seluruh negeri, karena kedamaian sudah saatnya kita raih bersama. Eyang Dewi Mandir dilahirkan 69 tahun yang lalu dari desa terpencil di lereng Gunung Lawu. Nama saya yang asli itu Ani Sulastri. Kelahiran saya dari Tawangmangu, Banjarsari. Dan saya dilahirkan punya orang tua namanya Ibu Patmi, Bapak Atmo Sentono sebagai lurah desa. Waktu saya umur 5 tahun sampai 6 tahun saya belum bisa gitu ya. Cuman ya dibelajarin nggak makan, kadang dibelajarin sampai sehari itu dikasih singkong satu, itu tengker itu ya, satu potong, bisa nggak, nanti kalau bisa lolos besok lagi, seperti itu ajarannya kakek saya itu selama waktu umur 5 tahun sampai 6 tahun. Setelah 7 tahun saya digladi, diajak bertapa ke Gunung Lawu, ke Pringgondani, ke Grojogan Sewu. Di Gunung Lawu itu dibikinkan lubang gitu ya. Sudah dibikinkan lubang itu saya umur 12 tahun kalau itu. Dibikinkan lubang, saya diangkat terus dimasukkan di lubang itu. Tapi kan nggak bisa tidur, nggak bisa apa, cuman tegak gitu aja. Itu kakek saya cuman bilang itu sudah masuk di situ, wis matilah. Nek mati ya tak pendem, tapi nek hidup putuku. Besok gue bakal jadi payung di negara ini, bilang gitu aja. Saya terutama umur 12 tahun tuh saya yang bisa itu yang langsung bisa tempatnya yang Sambernyowo. Ya obrolannya cuman seperti itu, suruh milih. Kowe besok yen wis kepareng, wis lolos apa misalnya perjalananmu kowe kepengennya dadi apa. Nah itu terus saya dilihatkan buku itu tulisannya di situ wong pinter, terus apa itu dukun sama orang tua. Terakhir orang mengerti. 5 itu kamu pilih. Tapi saya kuat milih yang terakhir. Saya kepinginnya jadi orang yang mengerti. Sebagai putri kepala desa, seharusnya tidak menjadi kendala untuk mengenyam pendidikan formal saat itu. Namun menurut pengakuannya, tak pernah sedetik pun menjadi murid SD, tak pernah masuk dalam pendidikan formal. Saya sampai detik ini nggak pernah yang namanya saya mencari guru supaya belajarin baca atau nulis, sama sekali tidak. Karena saya sudah yakin bahwa eyang saya, kamu nggak usah sekolah, tapi nanti kamu bisa baca. Namun sebaliknya, perjalanan spiritualnya telah ditekuni dan diwujudkan dalam pertolongan kepada masyarakat sekitarnya. Awal-awal pertama itu daerah saya ada orang sakit itu sudah hampir 17 tahun. Begitu saya kepingin, boleh nggak ibu, saya sama ibu saya. Oh jangan, nanti kamu diiniin. Orang itu kan dipasung ya, di Jawa itu dipasung. Nggak apa-apa, aku niat aja kok, saya cuma akan memberikan air. Nah begitu saya belikan air dan saya minta mohon sama keluarganya itu, boleh nggak saya mandiin gitu ya. Akhirnya saya mandiin, saya rajinin, saben hari saya datengin, setelah itu udah sembuh. Sampai detik ini orangnya masih ada. Perjalanan spiritual dalam bentuk pengabdian diri terhadap masyarakat tak pernah berhenti, bahkan terpanggil untuk berbuat bagi masyarakat banyak atau untuk persoalan-persoalan bangsa. Jadi tahun 95 itu saya pernah nginep di tempatnya makamnya Tubagus Mandum yang saya bangun itu. Kenapa? Tubagus Mandum itu memberikan kamu harus seperti ini gitu.
Nah, maksudnya seperti ini apa? Ya itu terus diwujudkan seperti surat suruh baca bahwa saya harus ngeramalkan keluarga cendana Soeharto gitu. Waktu itu kan tahun 95 itu lagi jaya-jayanya Pak Harto itu. Kenapa saya harus ngeramalkan bahwa nanti setelah lengsernya Soeharto, negara Indonesia akan hancur seperti bubuk dan banyak pejabat masuk penjara. Orang kaya mati kemelakaran, orang miskin mati kaliren, dan nanti ada titiknya tertitik orang buta dengan lumpuh jadi presiden. Nah, itu akhirnya saya digelandang lah ke penjara. Tapi aku merasakan di dalam sangkar itu mendapatkan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kalau orang-orang masuk penjara itu kan sudah dianggap sampah, dan penjara itu sudah dianggap yang sudah bagi masyarakat itu sudah kotor. Tapi bagi saya bukan seperti itu. Begitu saya diseret ke situ, saya malah merasakan, maka saya keluar dari situ tak namakan, saya bilang sama wartawan, saya keluar dari sangkar emas karena saya merasakan ada gaib dan ada kekuatan yang sangat luar biasa bagi diri saya. Tak gentar menatap badai, tak ragu menerjang ombak, biarpun dihina, dicela, atau bahkan ditempatkan dirinya sebagai orang gila, namun demi bangsa secara spiritual, Eyang Dewi Mandir terus tegak melangkah. Kalau itu saya kan sering puasa, sering nginep-nginep di makam-makam itu, dan saya mohon hari ke hari itu kerjaan saya cuma minta mohon petunjuk apa yang harus saya jalankan dan apa yang harus saya kulihatkan. Nah, seperti itulah saya sering mendapatkan seperti itu. Makanya saya bilang negara Indonesia kehancuran ini saya ikut tanggung jawab. Karena sebelumnya jauh-jauh 95 saya sudah meramalkan bahwa negara Indonesia akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang ini saya ikut tanggung jawab. Tanggung jawab saya di mana? Tanggung jawab saya ya saya selalu mohon petunjuk. Saya harus bagaimana pekerjaan saya harus tugas apa, kan gitu. Ternyata diberi bahwa ini tidak bisa disalahkan karena presiden ini bukan. Memang karena kehancuran ini memang harus terjadi negara Indonesia seperti ini. Jadi sesuai dengan ramalan saya dulu gitu loh, yang hancur itu gitu loh. Nah, sekarang ini tinggal saya supaya memang sudah hancur, tapi saya mohon supaya jangan banyak korban dan musibah. Suratan sejarah telah dilalui oleh bangsa ini. Tak hanya tangisan dan derita kelaparan yang sering terdengar, tetapi darah terlalu banyak tumpah karena ulah serakah manusia. Kalau sekarang ini kan apalagi mau ngadepin pemilu ini, udah tak bilangkan nanti darah, panas, api dengan darah akan bersatu, akan lebih gawat. Tapi saya ingin supaya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ya terjadi, tapi jangan sampai melebar atau banyak pengorbanan. Jadi mulai sekarang ini saya sudah mulai untuk ke situ. Semuanya akan berlalu dan tak lama lagi negeri ini bersemi walau masih satu langkah lagi. Indonesia mulai sekarang ini mau dipun perbaikin seperti apapun tidak akan bisa. Kalau sekarang ini mencari orang yang istilahnya itu jujur, itu semuanya tidak ada nol. Seluruh perjalanan spiritual Eyang Dewi Mandir kini saatnya dipaparkan dan tentunya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Cuman saya memberikan bahwa tahun 2009 sudah waktunya negara Indonesia lepas dari semua permasalahan. Siapa yang kepilih jadi orang nomor 1 selanjutnya itu biarpun istilahnya dia mau mengkong tetap lurus. Karena sudah waktunya negara Indonesia akan kuncoro kembali gitu. Nanti setelah tahun 2010 banyak perubahan besar nanti. Dicari benar-benar yang bisa membenahi negara Indonesia ini gitu.
Jadi sekali lagi saya mohon sama bapak-bapak, ibu yang punya kedudukan, sadar eling, ini masih ada kesempatan. Negara Indonesia tahun 2009 akan lepas dari semua permasalahan. Tapi dengan syarat orang-orangnya harus selalu eling dan waspada. Kasihanlah rakyat yang sudah menderita sengsara seperti ini.